Benar-benar terima kasih adik jadi. Keluarga kita selalu mudah berunding kalau ada apa-apa. Kalau bukan karena kakak kedua aku tidak akan menganggapmu sebagai keluarga. Aku memberimu cek dengan syarat. Aku minta kamu baik-baik pada kakak keduaku. Hiduplah dengan baik bersamanya di Kanada. Jika dia tiba-tiba kembali ke Hong Kong, aku akan meminta kamu mengembalikan uang itu dengan bunganya. Aku mengerti sebelumnya aku lemah sesaat. Meninggalkan Yatong sendirian dan kembali ke Hong Kong. Sekarang dengan uang ini, aku akan serius menjalankan galeri seni. Dan segera mengembalikan uangmu. Dan aku akan memberi istriku keyakinan. Lagi pula cepat pesan tiket pesawat. Semakin lama tinggal semakin mudah untuk bertemu ayah dan ibu. Betul juga cepat masukkan ceknya. Lalu pesan tiket pesawat. Aduh tidak bisa. Aku harus buru-buru menghadiri pertemuan seni dengan pelukis dari Hong Kong. Aku yang akan menyimpan ceknya sendiri, biar aku saja yang urus tiketnya. Kamu sudah lama tidak bertemu adik, lebih baik temani dia ngobrol dulu. Baiklah. Sayang, kabari aku setelah urusanmu selesai ya. Kamu benar-benar percaya padanya? Dia tidak akan menipuku. Bukankah membuka galeri seni adalah impiannya? Kamu juga melihatnya tadi, dia tampak penuh keyakinan. Aku merasa lega sepenuhnya. Sekarang aku hanya ingin cepat-cepat kembali ke Kanada dan memulai hidup baru dengannya lagi. Kamu harus cepat kembali ke Kanada. Kalau ibu tahu kamu pulang itu akan jadi masalah besar. Siang hari jangan bicara soal ibu. Halo Bu Adik. Apa kamu di Sentral? Aku sekarang di Causeway Bay. Aku datang menemuimu untuk minum teh sore. Aku tidak di Sentral. Aku sekarang pergi ke Simsasui untuk mengambil pakaian. Apa kamu mau makan pangsit kuah di Guanji? Aku akan menemanimu makan besok. Baiklah, besok saja lagi ya. Dadah. Suamiku, Istriku. ada apa mencariku? Istriku, maafkan aku. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku akan berpisah darimu. Aku telah melakukan banyak kesalahan sebelumnya. Kamu tidak akan membenciku kan? Tentu saja tidak, bagaimana mungkin aku membencimu? Aku benar-benar bodoh. Kita sudah melalui begitu banyak bersama. Kamu bahkan meninggalkan segalanya untuk kabur bersamaku ke Kanada. Mempunyai istri yang begitu baik. Aku tidak tahu menghargainya, maafkan aku. Suamiku, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku benar-benar tidak apa-apa. Bagaimana dengan galerimu? Sekarang tidak ada uang untuk buka galeri. Tidak penting, yang terpenting kamu ada di sisiku. Aku percaya suatu hari nanti, aku akan bisa melakukan apa yang aku inginkan. Kurasa temanmu itu terlihat seperti orang yang berkecukupan. Dari cara berpakaiannya, juga terlihat berkelas. Dari cara bicaranya, seperti orang yang berpendidikan. Kurasa aku dan dia sebenarnya sepaham. Kamu pikir dia tertarik untuk investasi di bidang seni? Kurasa dia tidak tertarik. Mungkin lebih baik minta bantuan kakak perempuan untuk mencari investor. Jangan minta bantuan kakak perempuan lagi. Kakak perempuan berbeda dengan adik perempuan, dia tidak akan menipuku. Kurasa lebih baik coba temui temanmu yang kaya. Makan bersama dan bicara tentang buka galeri mungkin lebih baik. Baiklah, kalau ada kesempatan aku akan bicara padanya. Mr. Kang, hari ini, penuh untungnya, kamu sudah reservasi. Ayam rebus dengan anggur huadiao dan ginseng sungguh enak. Sangat enak. Adik, kamu lihat si Qiu benar-benar tidak beruntung. Akhir-akhir ini bisnis sedang sibuk. Tunggu dia tidak terlalu sibuk, suruh dia traktir ayah makan. Baik, lain kali kita datang lagi, kalian duduk dulu. Kalau semua sudah datang, beritahu aku untuk hidangkan makanan. Baik, terima kasih. Ayah. Ya. Kakak kedua dan suaminya kenapa hari ini begitu bersemangat? Mengajak seluruh keluarga makan. Bukannya mereka sedang mengalami masalah ekonomi. Dan bahkan sudah menjual bros berlian. Oh, sudah tidak apa-apa. Sebenarnya uang itu nomor 2. Hal seperti itu jangan dibahas lagi. Yang terpenting mereka berdua bahagia bersama. Maka hari ini, makanannya juga membuatku senang. Ayah. Ya, datang. Kakak perempuan mama mana? Oh, pergi ke toilet. Hei kakak perempuan. Ya? Taihe membantu kakak kedua dan suaminya berbaikan. Mama sudah tahu, tapi kamu tidak perlu takut. Dia bilang, dia akan pura-pura tidak tahu dan menganggap ini tidak pernah terjadi. Kita semua akan pura-pura tidak tahu dan menganggap ini tidak pernah terjadi. Apa yang terjadi sih? Kamu mau aku pura-pura tidak tahu, tapi aku harus tahu dulu apa yang terjadi. Ngapain kamu tahu banyak-banyak, bisa bantu apa enggak? Oh, kakak perempuan datang.
Mama adik perempuan pulang. Aku lihat kamu sudah tahu dari dulu. Tahu dari dulu atau tahu belakangan apa bedanya yang penting. Mereka suami istri pulang bisa bersama kita sekeluarga. Makan bersama dengan gembira. Benar? Dulu waktu dia bersama Fan Liki aku memang menentang. Tapi kalau anak perempuan memang bersikeras, aku juga tidak akan bertindak terlalu keras. Karena sudah pulang. Sekeluarga duduk bersama dan makan dengan baik. Bagus, keluarga tidak boleh ada dendam semalam. Ayo duduklah. Oh, Untung pesanannya sudah siap. benarkah hampir saja? Tidak ada ayam tim dengan anggur dan ginseng. Bagaimanapun juga, kita saudara. Ada apa yang aku dan adik memberi kabar dulu yang aku tahu. Mama kita bukan orang yang mudah. Adik perempuan, kak kalian sudah bertemu Kang Yasi. Kakak ipar aku perkenalkan. Fan Liki kakak perempuanku Kang Yayan. Kakak Ayah ibu. ayah Liki halo. Yatong bilang kamu suka minum anggur merah, lihat ini, bagaimana? Tidak perlu terlalu sopan, ayo duduk. Duduk dulu, ayo minum teh dulu. Ayah biar aku saja. Sebenarnya selama ini, tidak pernah secara resmi menyuguhkan teh untuk kalian. Ayah minum teh. Bagus. Ibu minum teh. Minum teh ini belum saatnya. Maaf aku terlambat. Taihe? Kamu datang ya, duduklah. Masa ibu guru mengajak makan tidak mau? Guru, ibu guru, aku ingat ada sesuatu yang belum selesai. Jadi aku datang untuk pamit saja, bye. Jangan terburu-buru. Saya perkenalkan menantu saya padamu. Fan Liki, dia namanya si Taihe. Murid kecil suami saya. Dan juga teman kecil ketiga putri saya. Tidak perlu diperkenalkan lagi, Bu, kami sudah kenal. Tahukah kamu, permainan apa yang paling mereka sukai waktu kecil? Yaitu bermain jadi orang kaya. Taihe si kaya. Bu, kamu benar-benar suka bercanda. Lihat baik-baik penampilan kami. Apa aku terlihat seperti bercanda? Atau ada orang yang bercanda padamu? Kenapa kamu begini cari orang buat jadi orang kaya dan menipuku? Aku tidak sengaja. Orang yang tidak sengaja ada di sini masih bilang tidak sengaja. Masih bilang tidak menipuku, sekarang malah dekat dengannya. Aku tidak menipumu, jangan bicara kasar begitu. Adik kedua melakukan ini demi kamu, kenapa kamu bicara begitu pada kakakku? Kamu manusia apa bukan? Hei, bertengkar hanya merusak hubungan. Ada masalah bisa dibicarakan dengan tenang. Tenang, aku ditipu sampai marah, bagaimana bisa tenang? Kamu bilang apa memang kamu yang salah? Kamu masih bilang kamu terlalu tidak sopan, jangan bertengkar. Jangan bertengkar, aku yang salah. Aku yang pertama menipu Fan Liki. Aku seharusnya tidak melakukan ini. Maaf ya. Sekarang kamu masuklah. Aku rasa ada seseorang yang harus kamu temui. Monica. Kenapa kamu di sini? Fan Liki yang membawaku kembali. Kenapa bisa begini? Bukannya kamu kembali sendiri? Kami hanya sampai pada titik ini. Kenapa harus menjelaskan banyak padanya? Kami punya uang untuk ke Lijiang. Kamu jangan terlalu naif. Aku sudah lama bersama Fan Liki, hanya kamu yang tidak tahu. Kalau bukan karena kamu yang terus mendesak bilang ada uang untuk buka galeri, membuat Fan Liki berpikir itu benar, kami sudah lama pergi ke Lijiang. Tidak akan kembali. Kalian bercanda ya? Karena dia menipumu, kamu sebaiknya memberitahunya. Kami sudah bersama. Ya, aku sudah bersamanya. Kenapa? Aku sudah melalui banyak hal bersamamu. Hujan, aku sudah bertahan bersamamu selama bertahun-tahun. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini, suamiku? Aku sudah menahanmu lama, aku tidak tahan lagi. Kakak, lepaskan aku. Kakak pergi, kalian berdua pasangan anjing. Kakak, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Ayo bangun, ayo bangun. Kaing, Nona Kaing. Siapkan sesuatu untuk dimakan semua orang. Meski tidak bahagia, tetap harus kenyang.
Kalau kelaparan tidak ada tenaga untuk tidak bahagia. Kenapa kalian berdua seperti ini? Kalian berdua juga seperti ini. Pernahkah kalian memikirkan perasaanku? Aku melakukan ini demi perasaanmu. Aku harap kamu bisa lebih sadar. Aku juga harap kamu bisa melihat dengan jelas. Seperti apa suamimu bagaimana dengan Van Liki. Aku sangat tahu urusannya dengan Monica. Aku sudah tahu sejak lama. Aku sudah cukup lelah membohongi diriku sendiri. Kenapa kamu masih mau mengungkap aib ini? Supaya semua orang tahu. Kalau aku tidak mengungkap aib ini, maukah kamu menghadapinya? Apakah kamu ingin menutupi aib ini seumur hidupmu? Menunda-nunda sampai tidak ada masalah. Tapi kamu memaksa kami tidak bisa berbelok. Aku ingin menyelamatkan tapi tidak bisa. Kenapa harus berbelok? Kenapa harus menyelamatkan? Adik, kamu harus sadar. Apakah Van Liki layak kamu korbankan untuknya? Meskipun kamu bisa mempertahankannya hari ini, tidak ada jaminan dia tidak akan berubah hati lagi. Akan ada Monica kedua dan ketiga. Tidak, dia tidak akan, dia pasti tidak akan. Baik, sekarang kamu lihat saja. Kamu pasti akan mengatakannya lagi padaku. Dia tidak akan melakukan hal yang menyakitimu lagi, katakan. Katakanlah. Ibu sudah tahu kamu orang yang tidak mau menghadapi kenyataan. Kalau kamu terus membohongi dirimu sendiri, hatimu akan semakin terluka. Aku ibumu. Aku harus membangunkanmu sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkanmu terus tersesat seperti ini? Apakah dengan melakukan ini aku tidak merasa sakit dan sedih? Hari ini sakit dan sedihmu hanya sekali ini. Setelah sembuh kamu bisa memulai lagi. Seperti memotong tumor.